Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Saskia Dwi Sandra pada materi ekonomi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silahkan pimpin doa. Oke Bu, sebelum kita memulai pembelajaran melalui Zoom ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai materi pengangguran. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dan penyebab pengangguran. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan dampak negatif pengangguran dan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Kemudian dapat menganalisis studi kasus mengenai pengangguran di Indonesia. Nah, permasalahan pengangguran di Indonesia. Nah, pengangguran adalah orang atau angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tetapi belum penuh. Nah, pengangguran terjadi karena peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Nah, sejak lama pemerintah kita dihadapkan pada permasalahan yang sangat serius dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu masalah pengangguran. Bahkan di kawasan Asia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penganggur yang sangat besar. Nah, selanjutnya jenis-jenis pengangguran di Indonesia. Yang pertama ada penganggur terbuka, meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Nah, pengangguran terbuka ini biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Nah, adanya kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Nah, mereka biasanya bekerja di sektor-sektor modern. Nah, untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, mereka itu bersedia menunggu beberapa waktu atau bahkan mencarinya di kota atau daerah lain yang sektor modernnya lebih berkembang. Yang menyebabkan pada negara yang sedang berkembang, umumnya angka pengangguran terbuka di daerah perkotaan itu lebih besar daripada di daerah pedesaan. Nah, kemudian yang kedua ada penganggur terselubung, di mana pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah atau di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, mengkategorikan penganggur terselubung itu menjadi dua macam. Yang pertama ada pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam dalam per minggu karena sukarela atau kemauan sendiri, dan ada juga yang terpaksa. Nah, kemudian yang ketiga ada pengangguran ketidakcakapan. Nah, pengangguran ketidakcakapan ini adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Nah, kemudian yang keempat ada pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung, di mana pengangguran ini terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya itu secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Kemudian yang kelima, ada pengangguran kentara atau pengangguran terbuka. Adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian yang keenam, ada pengangguran musiman, di mana pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian
pertanian. Misalnya di musim panceklik, di mana banyak petani yang menganggur karena telah usai masa panen dan sedang menunggu musim tanam selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada pengangguran friksional, di mana pengangguran ini sering terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain, sehingga belum mendapat tempat pekerjaan yang baru. Akibatnya kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran. Selanjutnya yang kedelapan adanya pengangguran karena selanjutnya yang kedelapan, adanya pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya, pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau para pencari kerja itu menginginkan upah yang tinggi. Akan tetapi, di Indonesia sendiri saat ini sudah terdapat ketentuan upah minimum regional atau UMR yang disesuaikan dengan biaya hidup daerah masing-masing. Sehingga antara upah atau gaji yang terlalu tinggi sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Selanjutnya yang kesembilan, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat. Contohnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedelapan, adanya pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya, pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau para pencari kerja itu menginginkan upah yang tinggi. Akan tetapi, di Indonesia sendiri saat ini sudah terdapat ketentuan upah minimum regional atau UMR yang disesuaikan dengan biaya hidup daerah masing-masing. Sehingga antara upah atau gaji yang terlalu tinggi sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Selanjutnya yang kesembilan, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat. Contohnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yang ke-10 adalah pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan mereka sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Kemudian yang ke-11 adanya pengangguran teknologi, yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, selanjutnya yang ke-12 adalah pengangguran potensial, di mana pengangguran ini terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output-nya. Hanya harus diikuti oleh perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi tersebut. Misalnya adalah perubahan dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Selanjutnya dampak pengangguran. Nah, pengangguran menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan suatu negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Nah, masalah pengangguran di negara berkembang seperti di Indonesia sekarang ini sudah sangat besar karena menyangkut jutaan jiwa dan sangat kompleks karena masalah pengangguran ini mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh faktor yang saling berinteraksi. Nah, persoalan pengangguran ini bukan hanya menyangkut masalah ekonomi saja, melainkan juga masalah sosial. Nah, dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, yang pertama adalah pendapatan nasional akan menurun, di mana salah satu komponen pendapatan nasional itu adalah upah. Nah, orang yang bekerja tentu akan mendapatkan balas atau jasa upah. Nah, jadi semakin banyak jumlah penganggur di suatu negara, maka akan semakin banyak pula orang yang tidak mendapat upah, maka pendapatan nasional pun akan menurun. Padahal pendapatan nasional ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Nah, kemudian yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Nah, semakin banyak orang yang tidak bekerja dan tidak menghasilkan, maka akan semakin berat orang yang... Kemudian yang kedua adalah pendapatan per kapita masyarakat rendah.
Nah, kemudian yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah, di mana semakin banyak orang yang tidak bekerja atau yang tidak menghasilkan, maka akan semakin berat beban orang yang bekerja. Akibatnya, pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Nah, kemudian yang ketiga adalah produktivitas tenaga kerja rendah, di mana jumlah kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan orang yang bekerja apa saja walaupun tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, hal ini akan mengakibatkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah sehingga output yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan nasional pun ikut menurun dan akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional. Kemudian yang keempat adalah upah yang rendah. Nah, akibat produktivitas tenaga kerja yang rendah, maka upah yang didapatkan pun akan juga rendah. Hal ini akan berdampak pada sisi permintaan dan penawaran. Nah, kemudian yang keenam adalah sumber utama kemiskinan, di mana salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk yang hidup miskin. Nah, orang yang menganggur berarti tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka yang hidup di garis bawah kemiskinan seperti perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi buruk, pendidikan yang minim, tidak memiliki pendidikan sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, kemudian harapan hidup yang relatif singkat. Nah, kondisi tersebut akan tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Cara mengatasi pengangguran. Nah, pembangunan di Indonesia pada masa depan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Untuk itu, mengingat masalah ketenaga kerjaan di Indonesia bersifat multidimensi, sehingga cara pemecahan masalahnya pun harus multidimensi juga. Nah, dan pemerintah harus ikut turut aktif dan kreatif dalam menciptakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja. Melalui yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru dan memperluas kesempatan kerja baru, dan mendorong pengusaha-pengusaha untuk memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Nah, cara ini dapat meningkatkan dan memelihara produktivitas tenaga kerja dan tidak perlu tergantung pada kesempatan kerja yang diberikan oleh orang lain, tetapi justru mampu menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia usaha melalui perbaikan isu kurikulum sistem pendidikan nasional, melakukan latihan-latihan kerja seperti magang, meningkatkan kualitas mental spiritual, serta perbaikan gizi dan kualitas kesehatan, dan meningkatkan pelaksanaan seminar, workshop, atau yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Nah, selebihnya Ibu ada LKPD. Sebentar, Ibu tampilkan dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, silahkan kalian kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kemudian, jika sudah, kalian masuk lagi ke Zoom meeting ini. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya, Bu, siap. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, untuk kelompok pertama, silahkan waktu dan layar Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulaipa Hartini dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat di masa pandemi COVID-19. Jumlah lapangan kerja di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pelamar yang ada. Kementerian Perindustrian telah melakukan upaya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Hal ini akan menjadi kunci untuk mendongkrak produktivitas dan daya saing serta menciptakan inovasi. Guna mengatasi pengangguran, salah satunya kita harus mendorong pertumbuhan industri nasional. Ada 3 hal pilar utama yang harus menjadi perhatian, yaitu investasi, teknologi, dan SDM. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerja seluas-luasnya, meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pengembangan sektor informal, pengembangan program transmigrasi, meningkatkan investasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok 2, silahkan waktu dan layar Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sophia Tunisa sebagai perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama rekan-rekan saya. Jadi kesimpulannya, pada saat pandemi COVID-19 yang saat ini melanda, seluruh belahan dunia telah memberikan dampak yang luar biasa. Nah, salah satunya itu fenomena PHK besar-besaran yang marak dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pandemi COVID ini, menyebabkan terjadinya kurang lebih hampir 7 juta orang yang menganggur. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk mengatasi pengangguran ini. Salah satunya, Kementerian Perindustrian telah melakukan upaya dalam meningkatkan kompetensi SDM. Ketersediaan SDM ini sangat berpotensi besar bagi Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran. Salah satunya, 1, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. 2, meningkatkan kualitas tenaga kerja. 3, mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja. 4, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dan 5, meningkatkan investasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok 3, silahkan waktu dan layar Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Isya, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi kesimpulan yang didapat yakni sejak lama pengangguran memang sudah menjadi masalah serius di Indonesia. Apalagi di kondisi sekarang, Indonesia dihantam pandemi yang memperparah jumlah pengangguran di Indonesia. Penyebab pengangguran dari teks di atas adalah PHK besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, ditambah lagi dengan jumlah pelamar yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Banyak pengangguran di Indonesia membuat kualitas hidup masyarakat Indonesia juga rendah. Akibatnya, hingga saat ini, Indonesia masih tetap menyandang status negara berkembang. Sebenarnya, masalah pengangguran di Indonesia ini bisa diatasi jika setiap komponen yang ada ikut terlibat, baik dari pihak pemerintah, perusahaan, dan juga para pekerja. Kemudian beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran, di antaranya 1. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Terjadinya masalah pengangguran disebabkan oleh karena tidak seimbangnya perbandingan antara lapangan pekerjaan dan tenaga kerja. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan
oleh pemerintah, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. Salah satu faktor kenapa tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi, yaitu keterampilan atau kinerja setiap tenaga kerja. Oleh karena itu, sangat perlu seseorang pengangguran meningkatkan kualitas tenaga kerjanya agar tingkat pengangguran berkurang. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Selain itu, dengan mencoba latihan magang di tempat kerja, dan cara yang sangat ampuh untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat, dan juga menyesuaikan bakat yang dimiliki masyarakat dengan usaha, baik itu melalui pendidikan formal, kursus, ataupun lain-lain. 3. Mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan cara mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan pada magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Selain itu, dengan cara mengadakan berbagai pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing para pekerja. 3. Meningkatkan investasi. Apa hubungan antara investasi dan pengangguran? Investasi merupakan salah satu hal pokok yang sangat penting dalam sebuah sistem perekonomian. Dengan adanya investasi yang meningkat, maka bisnis yang ada di suatu negara akan terus berkembang. Dengan berkembangnya suatu bisnis, maka akan dapat banyak menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran pun akan berkurang. 5. Pemberian subsidi ketenaga kerjaan. Cara mengatasi pengangguran selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan subsidi berupa keringanan pajak untuk kalangan pengusaha atau subsidi kepada para pengangguran. Namun tentunya upaya ini memang memerlukan dana yang tidak sedikit, apalagi jika jumlah pengangguran atau perusahaan yang disubsidi cukup banyak. Selanjutnya, perpanjangan tunjangan ketenaga kerjaan. Perpanjangan tunjangan ketenaga kerjaan adalah perpanjangan tunjangan bagi pencari kerja yang memenuhi syarat dan diketahui sebagai pengangguran karena terkena PHK oleh perusahaannya. Yang terakhir, menyediakan banyak informasi lowongan kerja. Upaya terakhir sebagai cara mengatasi pengangguran bisa dilakukan dengan menyediakan platform penyedia info lowongan kerja. Dalam memberikan informasi yang valid bagi para pencari kerja, pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan penyedia info lowongan kerja dan perusahaan yang masih membuka kesempatan berkarir lewat bursa kerja online. Upaya ini juga merupakan cara mengatasi pengangguran friksional bagi mereka yang sering kesulitan mencari pekerjaan yang cocok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok 4, silahkan waktu dan layar Ibu persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Nah, menurut kelompok 4. Jadi kesimpulannya pengangguran adalah problem yang terus menumpuk juga bertambah dari tahun ke tahun. Terus persoalan pengangguran bukan sekedar bertumpuk pada makin sempitnya dunia kerja, tetapi juga rendahnya kualitas SDM yang kita punyai. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas SDM kita di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak yang sangat luar biasa. Di masa pandemi ini, jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat. Salah satunya penyebabnya adalah fenomena PHK besar-besaran yang banyak dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Kadin dalam siaran persnya bahwa jumlah lapangan kerja di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pelamaran yang ada. Apalagi di masa pandemi ini, jumlah pengangguran sangat meningkat tajam.
Nah, adapun salah satu dampak dari pengangguran adalah yang pertama meningkatkan angka kriminalitas, yang kedua menurunnya daya saing, yang ketiga dapat menyebabkan seseorang kehilangan dalam keahlian atau keterampilan. Nah, upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran itu ada 8. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang kelima, pengembangan sektor informal. Yang keenam, pengembangan program transmigrasi. Yang ketujuh, meningkatkan investasi. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Mungkin segitu dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok 5, silahkan waktu dan layar Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Sri Winati sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kesimpulan daripada teks yang terdapat pada LKPD tersebut itu, dengan adanya wabah virus COVID-19 atau yang disebut virus corona yang merebak di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, berdampak pada berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, itu berdampak pada jumlah pengangguran yang terus meningkat. Hal ini disebabkan karena di masa pandemi saat ini banyak perusahaan yang melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjanya. Selain di PHK, banyak juga mungkin yang pekerja yang dirumahkan. Dan selain itu, disebabkan juga karena jumlah lapangan kerja di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pelamar kerja yang ada. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran di Indonesia yaitu dengan mendorong pertumbuhan industri nasional yang memiliki 3 pilar utama yaitu investasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Dari ketiga komponen tersebut, ketersediaan sumber daya manusia menjadi potensi yang sangat besar bagi Indonesia. Adapun upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya yaitu menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang berbasis pertanian atau disebut dengan negara agraris. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani sehingga sektor pertanian sangat berperan penting bagi dalam pembangunan ekonomi. Telah terbukti di masa lalu bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Salah satu kontribusinya adalah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Kurangnya ketertarikan masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian bukan semata-mata karena sektor industri dan jasa lebih menjanjikan dalam hal pencapaian kebutuhan hidup layak, melainkan juga karena pemerintah kurang memberi perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu, sudah merevitalisasi peranan sektor pertanian. Nah, merevitalisasi ini yaitu menghidupkan atau menggiatkan kembali suatu hal yang sebelumnya berbudaya. Misalnya dengan memberikan pinjaman modal kepada para petani, mengembangkan tanaman pangan, dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan irigasi di pedesaan. Selain itu, pemerintah juga perlu menggerakkan kembali koperasi unit desa, yang mana koperasi unit desa ini bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Melalui program seperti ini, tentu akan tercipta kesempatan kerja yang lebih luas dan menjanjikan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha, dan mendorong pengusaha memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Dengan begitu, maka itu akan membuat membuka lapangan kerja yang dapat mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme.
Cara ini dapat meningkatkan dan memelihara produktivitas tenaga kerja dan tidak perlu tergantung pada kesempatan kerja yang diberikan oleh orang lain, tetapi justru mampu menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Kemudian meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia usaha melalui perbaikan isi kurikulum sistem pendidikan nasional, melakukan latihan-latihan kerja, magang, meningkatkan kualitas mental spiritual, perbaikan gizi dan kualitas kesehatan, meningkatkan pelaksanaan seminar, workshop yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Nah, workshop ini adalah pertemuan yang mana sekelompok orang memiliki minat, keahlian, ataupun profesi pada bidang tertentu dan berkumpul dengan sekelompok orang yang memiliki latar belakang yang sama, kemudian melakukan kegiatan interaksi secara bersama untuk membahas suatu masalah atau proyek tertentu. Nah, dalam proses pelaksanaannya, kegiatan workshop ini biasanya akan lebih fokus untuk membahas berbagai masalah tertentu yang disertai dengan pelatihan. Workshop ini sendiri itu membutuhkan waktu 1 hingga 3 atau beberapa hari untuk melaksanakannya. Berbeda dengan seminar. Kalau seminar itu kan lebih berfokus pada penyampaian info atau pengenalan. Dan seminar pun hanya dapat dilaksanakan sekitar 1 sampai 3 jam. Kemudian untuk menumbuh kembang yang kelima yaitu untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijaksanaan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil, dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Yang keenam yaitu pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Nah, apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Kemudian, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan kredit yang tandanya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Baik, untuk kelompok 6, silahkan waktu dan layar Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Feruzaran dari 11 PS5. Saya akan mempresentasikan pengangguran yang ada di Indonesia. Kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia sangat berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk Indonesia, di mana dari adanya pandemi ini, jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pelamar yang ada, ditambah dengan dampak lain, yaitu banyaknya perusahaan yang melakukan PHK, sehingga pengangguran di Indonesia meroket tajam. Dari studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia, maka pemerintah, khususnya Menteri Perindustrian, telah melakukan upaya dalam meningkatkan kompetensi SDM, dengan 3 pilar utama yaitu investasi, teknologi, dan ketersediaan SDM. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran adalah menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah pengembangan sektor informal. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jawabannya sudah sangat jelas, sudah benar, dan sangat lengkap sekali. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan pada materi cara mengatasi pengangguran. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi indeks harga dan inflasi.
Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.